Bismillahirrahmanirrahim. Qalam musannif telah berkata oleh pengarang, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wattabati alaihi. Kalau kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Selama ini kita sudah lama belajar, sudah lama mengaji, tetapi cara belajar, cara mengaji tidak pernah kita pelajari. Nah, ini yang mesti harus dipenuhi oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Jadi pada pasal ini itu menerangkan tentang memilih ilmu. Apakah semua anak kita pelajari? Ilmu apa yang harus kita pilih untuk kepentingan diri kita ini? Dan memilih guru atau ustaz, dan memilih rekan-rekan dan tekun kepadanya. Jadi kalau seandainya kita belajar atau ngaji ini sama dengan berobat. Jadi kalau orang berobat itu dia nak berpatah, bukan sembarangan harus berobat. Maka kita sering sampaikan, yang diharapkan daripada pengajian ini bukan cuma dia mengerti isi daripada kajian ini, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya perubahan sifat atau sikap atau perilaku dari sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, kepada sifat yang mahmudah. Nah, sungguh pun dia mungkin menjelaskan tidak bisa, tetapi pada diri dia terjadi perubahan sifat-sifat yang baik. Ini dikatakan dia berhasil di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ini yang paling penting. Akhir daripada kegiatan belajar itu adalah terjadinya perubahan sikap atau perubahan perilaku, baik di dalam berteman. Kemudian kalau kita masihlah kawan kita yang itu juga, yang lama juga tidak kita ganti dengan kawan-kawan yang seiring sejalan. Nah, ini berarti belum berhasil di dalam perjalanannya. Kenapa? Karena kawan kita ini nanti akan mempengaruhi kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seyogyanya, seeloknya bagi penuntut ilmu ayyahtaro, bahwasanya dia harus memilih minal ilmi, daripada ilmu. Dia harus memilih ilmu yang harus dipelajarinya, hasanahu, ilmu yang paling baik, wa ma yahtaju ilaihi, dan ilmu yang ia perlukan, fi amri dinihi, kepadanya di dalam urusan agamanya. Jadi dia harus memilih ilmu yang diperlukannya di dalam urusan agamanya. Di mana kita lemah? Umpamanya kita lemah di dalam qiraah, membaca Al-Quran, maka kita carilah guru atau ustaz yang memiliki kompetensi dan diakui dia bisa meluruskan daripada bacaan kita ini. Nah, kita belajarlah kepada dia untuk memperbaiki. Dan ini sudah tidak ada lagi di masyarakat kita ini. Kayaknya gengsinya nak menemui guru untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita ini. Di bidang apa lagi? Di bidang fikih kita lemah, cari guru yang bisa mengajarkan fikih. Di bidang tasawuf, di bidang tauhid. Nah, tetapi ini tuntunan untuk orang litolibi, bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau orang yang menuntut ilmu, macam mana kita nak ngomongnya? Nah, inilah yang mesti harus diperhatikan oleh seorang yang menuntut ilmu. Dia harus memilih ilmu yang paling diperlukannya di dalam urusan agamanya. Nah, kita tahulah di mana kelemahan kita nih. Alhamdulillah di dalam perjalanannya kita di dalam qiraah membaca Al-Quran itu ada gurunya. Kemudian di dalam ilmu tauhid ada gurunya, ilmu nahwu shorof ada gurunya.
Sehingga kita sekali jalan tidak kemana-mana lagi mencari guru. Filhali pada saat ini, tsumma yahtaju, kemudian ilmu yang ia perlukan ilaihi kepadanya fil malai, pada zaman yang akan datang. Kini apa yang diperlukan? Apa yang paling dibutuhkan? Berarti lihat situasi kita sekarang ini. Apa yang lemahnya kita? Dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Ini banyak yang tidak jujur. Tidak tahu ilmu nahu, tidak mau belajar nahu. Tidak tahu ilmu soro, tidak belajar soro. Inilah yang terjadi di masyarakat kita ini. Bahkan dia nempuh jalur dewe, nempuh jalan dewe. Ini tidak ada ikatan sebenarnya yang seperti ini dengan ustadz atau guru yang mengajarnya. Karena apa? Dia menempuh jalur sendiri. Wajukot bima, dan ia harus mendahulukan ilmu tauhidi. Ini yang pertama. Ilmu apa yang mesti harus didahulukan? Yaitu adalah ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Cuma kita lihat bagaimana Rasulullah di dalam perjalanannya diangkat menjadi rasul itu pada umur 40. Kemudian beliau baru menjalankan perintah sholat itu pada umur 53. Berarti 13 tahun waktunya. Apa disampaikan oleh Rasulullah mulai dari umur 40 sampai umur 53? Itu adalah memantapkan daripada tauhid. Sesuai dengan hadis yang disampaikannya, awaluddin marifatullah. Awalnya beragama itu kenal dulu sama Allah. Kakek dulu sembahyang itu. Kalau kita ini sembahyang dulu, kenal tidak pernah kita pelajari dan tak mau belajar. Inilah yang membinasakan daripada umat Islam pada dewasa ini. Wa ya'rifallah, dan marifat atau mengenal terhadap Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidalili, dengan dalilnya. Fa inna imana, karena sesungguhnya iman itu muqallidi, orang yang bertaklid. Ini yang ikut-ikutan, orang yang ikut-ikutan dalam beragama ini. Wa ikana, walaupun keberadaannya sahihan, itu sah, indana, menurut pendapat kita, lakin akan tetapi yakunu asiman bitarki, akan tetapi adalah orang yang berdosa bitarkil istidlali, disebabkan meninggalkan mencari dalil. Dia tidak mencari dalil. Wa yakhtaro, dan ia harus memilih atiqah, al-atiqah, harus memilih ilmu yang guna, duna, tidak al-muhdasati, memilih ilmu yang baru. Qalu, berkata oleh para ulama, alaikum bili'atiki, berkata para ulama, peganglah oleh kamu sekalian dengan ilmu yang guna, dengan ilmu yang berguna. Iyaku, dan
berhati-hati kamu wal muhdatsati terhadap ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang belakangan. Jadi makanya di sini kita harus mendahulukan daripada ilmu tauhid. Wa iyyaka, dan waspadalah engkau antastagila bahwasanya berbuah kesibukan bihazal jadali, dengan perdebatan ini. Jadi hindarkan daripada berdebat ataupun lain dengan muzakarah. Kalau muzakarah itu upaya untuk mencari kebenaran, saling mengadu dalil. Kalau berdebat, tinggalkan. Apalagi ada majelis, memang di situ tempatnya debat-debat, tinggalkan. Biar nak hebat macam mana pun. Karena orang yang hobi berdebat itu orangnya keras hati. Boleh dijirinkan. Siapa yang hobi berdebat pasti keras hati dia. Kenapa? Dia tidak mau dikalahi, tidak mau ditinggiin. Allazi zuhara ba'da inqadhi, yang menunjuki sesudah meninggalkannya. Al-akabiri pada pembesar, minal ulamani, daripada para ulama. Fa innahu, karena sesungguhnya bahwasanya yu'idut talibah, karena bahwa sesungguhnya perdebatan itu akan menjauhkan penuntut ilmu anil fikhi, daripada ilmu fikih. Wa yudayyihu, dan membuang-buang al-umur, membuang-buang umur. Jadi berdebat itu akan menjauhkan daripada orang yang menuntut ilmu fikih, dan dia membuang-buang umur kita. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau seandainya bisa melupakan, ini dah pakai dendam puluh, tunggu besok nggak aku cari lagi. Wa yurisul wahsata, dan akan menyebabkan kesedihan. Orang yang kalah tentu dia akan sedih. Wal adawata, dan permusuhan. Wa huwa minal asyrati, dan jadal itu termasuk daripada tanda-tandanya bertengkar. Itu adalah tanda-tanda as-saati, tiap-tiap saat. Wartifa'i, dan hilang. Wartifa'il ilmi, dan hilanglah ilmu. Wal fikhi, dan fikih. Kaza warda fil hadisi, demikianlah telah datang di dalam hadis Nabi. Wa amma ikhtiyarul ustazi, dan adapun memilih ustaz. Jadi itu tadi larangan kita sebagai penuntut ilmu itu untuk berdebat, untuk beradu argumen. Berbeda dengan muzakarah. Kalau muzakarah dia juga tetap adu argumen, tetapi sebelumnya itu sudah ada kesepakatan bahwa ketika nanti salah satu argumen yang diajukan itu memang diteliti kebenaran dan ketelitiannya, maka semua pihak yang ada pada kesempatan itu mesti harus menerima.
bukan karena datang dari siaponya. Nah, itu kalau seandainya muzakaro, berbeda dengan berdebat. Wa amma ikhtiyarul ustazi, dan adapun memilih guru. Jadi kalau memilih ilmu tadi, pilihlah yang pertama ilmu tauhid. Nah, itu yang dipentingkan. Karena ilmu tauhid ini itu adalah menjadi fondasi di dalam kita nanti menjalankan fikih. Ibarat bangunan ini, bangunan yang kita tempati ini, fondasi itu adalah tauhid. Kemudian yang naik ke atas ini adalah fikih. Kemudian warna-warninya ini itu adalah tasawuf yang membuat menjadi indah. Atau pohon, akarnya adalah tauhid, batangnya adalah fikih, kemudian buahnya adalah tasawuf. Fayam bagi maka seyogianya ayahtar a'lama, memilih seseorang murid kepada guru yang lebih pintar, wal aura'a, dan lebih soleh, wal asanna, dan lebih tua usianya. Nah, ini relatif kalau ini yang lebih tua usianya ini. Kenapa? Guru kita yang di Kupi itu masih muda, umur kelahiran tahun 76. Tapi tengoklah yang belajar profesor, doktor, yang tua. Nah, ini relatif. Tapi kalau ada yang guru yang sepuh, nah itu kita pilih guru yang sepuh. Kamakhtaro, sebagaimana telah memilih Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hina izin ketika itu Hamadana kepada Syekh Hamad Abi Sulaiman bin Abi Sulaiman, ba'da ta'amuli, sesudah merenung, sesudah dipikir-pikir, watafakuri, dan merenung dan berpikir, waqala, dan berkata Abu Hanifah, oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati oleh Allah, akannya Abu Hanifah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadtuhu, aku telah menemukan Hamad Syekhan, orang tua. Jadi syekh itu adalah orang tua. Jadi syekh ini, gelar syekh ini itu dilekatkan kepada seseorang, bisa karena usianya, bisa karena umurnya, bisa karena ilmunya. Orang yang sudah berusia di atas 40 tahun itu dipanggil dengan syekh. Tapi ada juga orang yang masih muda sudah dipanggil syekh. Cuman dia syekh itu dari segi keilmuannya. Wakulon, yang berwibawa, wakulon, yang berwibawa, haliman, yang murah hati. Jadi kalau nak pilih guru, pilih yang alim, pilih yang murah hati, kemudian yang berwibawa, saburon, yang amat sabar. Karena kalau tidak sabar bubar, kalau tidak sabar bubar, macam-macam. 40 orang 40 macam fi'ilnya, kelakuannya. Nah semuanya itu nak diayomi, nak dikasih perhatian yang sama. Waqala sabatu inda Hamadi bin Abi Sulaiman, dan telah berkata oleh Abu Hanifah, aku telah tekun belajar ilmu di sisi Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Nah,
Ini cerita daripada Abu Hanifah. Lalamu aku ngaji sama Syekh Ahmad. Fana batu, maka jadilah aku ulama. Jadi dia ngaji sama Syekh Ahmad ini, Abu Hanifah ini tadi, sampai dia menjadi ulama. Waqala, dan berkata lagi Abu Hanifah, sami'tu, saya telah mendengar hakiman, seorang ahli hikmah. Jadi kata Abu Hanifah, aku pernah mendengar seorang yang ahli hikmah, min hukamani, daripada antara para hukama. Samar apa itu? Samaru kon sami itu hakiman. Saya telah mendengar seorang ahli hikmah di antara para hukama. Samar konzi, di bab para ulama di negara Samar konzi kola berkata, inna wahidan, sesungguhnya seseorang, min tolabati, daripada para min tolabatil ilmi, daripada para penuntut ilmu, syawaroni, telah bermusyawarah fi talabil ilmi, dengan saya tentang hal-hal menuntut ilmu. Ini cerita daripada Abu Hanifah tadi. Wa kana hazama, dan dia telah bermaksud, azam, bermaksud ala, akan zihabi ila Bukhara, akan pergi ke negara Bukhara atau Bukhari. Nah, Bukhara. Jadi Bukhara itu nama suatu daerah, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wahakaza, dan begitu pula yang bagi seyogyanya ayusawira, iyo bermusyawarah fi kulli amrin, di dalam segala urusan. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah SWT amara, telah memerintahkan rasuluhu, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarah, supaya bermusyawarah. Nah, ini maksudnya ketika dia ingin belajar lagi, melanjutkan lagi pelajarannya ke tempat lain atau ke negeri lain, ke guru lain, maka dia mesti harus bermusyawarah dulu. Fil umuri. Kenapa alasannya? Karena Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah di dalam segala urusan. Walam yakun, padahal tiada ahadu aftona, seseorang pun yang lebih pintar minhu daripadanya. Wa ma'adzalika, dan beserta demikian itu, umira, dia diperintah bil musyawarati, supaya bermusyawarah. Walaupun kita yang paling pintar di atas yang lain, kita pun harus tetap bermusyawarah. Macam mana nih? Aku nak minta pendapat kamu, aku nak ngaji sana. Padahal awak lah yang paling pintar, awak lah paling tahu. Macam mana pendapat kawan-kawan sekalian? Wa kana yusyawiru, yang dia telah melaksanakan musyawarah ashabahu, dengan para sahabatnya, fi jami'i, di dalam semua, fi jami'il umuri, di dalam semua urusannya, hatta hingga
hawaiji, hingga ke dalam kebutuhan dia. Hawaijil baiti, kebutuhan di rumah tangganya. Qala Aliun, berkata siapa Sayyidina Ali, ma halaka, tidak akan binasa, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Umruun, siapa seseorang, an musawwaratin, dari hasil musyawarah. Jadi tidak ada burungnya tidak hilang. Dikatakan rojulun, iyo seorang laki-laki, wanisfu rojulin, dan sempurna laki-laki, wala say'a, dan tidak ada seorang itu sedikit pun. Farrojulu, maka yang dikatakan laki-laki, siapa yang rojulun itu, man lahu, ialah orang yang mempunyai ra'yu, pendapat, sahibu, yang benar, wa yusawwiru, dan ia bermusyawarah. Itu yang dikatakan jantan itu, bukan pacar-pacar dewek baik. Wanisfu rajulin, dan yang dikatakan separuh daripada laki-laki. Nah, belum sempurna laki-laki. Mana dia? Yang separuh laki-laki itu, man lahu ra'yun, adalah orang yang mempunyai pendapat, sahibun, yang benar, walakin, akan tetapi pendapatnya itu la yusawwiru, ialah tidak bermusyawarah, au yusawwiru, atau iyo bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, akan tetapi tidak mempunyai pemikiran baginya. Wala syai'a, dan yang dinamakan la syai'a, man la roya, orang yang tidak mempunyai pemikiran lahu baginya, wala yusawwir, serta dia tidak bermusyawarah. Ini nama syai'a. Kalau yang separuh laki-laki, dia punya pendapat yang benar, tetapi dia tidak bermusyawarah. Kalau yang rojulin tadi, dia paling pintar, tetapi dia tetap bermusyawarah di dalam menentukan langkah di dalam perjalanannya. Wa qala Ja'faru Shadiqu li Sufyan, dan telah berkata siapa Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan Tsauri. Nah, ini seorang ulama tasawuf, Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati akannya Sufyan Tsauri atau Imam Ja'far As-Siddiq. Sawir fi Amerika, bermusyawarahlah di dalam urusanmu, ma'a, bersama-sama, allazina, orang-orang yakhshawna, orang-orang yang takut, yakhshawna Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan untuk bercakap, kawan untuk berunding, bermusyawarah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talabul ilmi min a'lal umuri, dan menuntut ilmu itu termasuk urusan yang paling utama, yang paling atas. Wa as'adiha, dan yang paling sulit. Makanya sedikit yang ngaji, tidak gampang. Jangan dikatakan ada perkara yang lebih hebat daripada ngaji. Ngaji ini yang paling sulit. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu untuk menempuh jalur ngaji ini.
Nah, ini berarti kalau kita dijadikan Tuhan ngaji, apalagi sampai tiap malam, itu anugerah. Nah, ini yang mungkin kalau yang dicicipi raso, kalau satu semalam beda ngaji, nah itu rasanya ada sesuatu yang hilang di dalam hidup kita itu. Tapi kalau seandainya biasa-biasa atau mungkin merasa gembira, begitu ada pengumuman malam ini kita libur dulu, dilanjuti habis Idul Adha. Dalam hatinya, alhamdulillah. Ah, ini hati-hati ini kalau seperti ini. Jadi menuntut ilmu itu adalah perkara yang paling sulit. Fakanal musyawaratu, maka adalah bermusyawarah padonyo fihi padonyo ahamma, lebih penting, wa aujaba, dan lebih wajib. Qala al-hakimu, telah berkata siapa Imam Hakim, izada haita, izada habta, apabila engkau pergi, zahaba, iza zahaba, itu zahaba, zaidun, zariyatuhu, masih ingat atau di mutasar kita, zahadata, apabila engkau pergi ila Bukhara, kepada negeri Bukhara, la ta'jal, janganlah engkau tergesa-gesa, jangan buru-buru, fil ikhtilafi, di dalam berselisih, ilal ami'ati, kepada imam, jangan tergesa-gesa kita. Ini diingati, kalau kita nih kaget kalau seandainya kau berkumpi sana, nyap dulu, jangan banyak nentang, jangan banyak protes, jangan banyak tanya, karena mungkin kita baru pertama kali dengar yang kajian seperti itu, kita bilang salah, kita bilang sesat, orang ngajinya lah di atas langit, awak masih di bumi ini. Nah, jadi akhirnya kita menyalahkan daripada orang yang menyampaikan kajian. Kalau di sini di negeri Bukhara itu, waqtusu, dan tinggallah engkau syahraini, selama 2 bulan. Tunda dulu di situ selama 2 bulan. Hatta, hingga tata'at sholat, hingga engkau berpikir, watakhtalo, dan engkau memilih ustazan kepada seorang guru. Fa'innaka, karena sesungguhnya, in zahabata, jika pergi ila alimin, kepada seseorang yang alim, wa bada'ta, dan engkau memulai bisa beki dengan belajar indahu, di orang alim itu, rubbama, terkadang la yu'jibuka, tidak mengagumkan kepada engkau, darosiyatuhu, pelajarannya. Ini mungkin kalau bisa lah saya ceritakan pengalaman saya dulu waktu pertama kali ke Niaso. Jadi pertama sembahyang maghrib, awak sudah curiga, wah siapa imam ini pasir dia baca, masa al-fatihahnya ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, kok siratal bukan sirotol. Kalau kita biasa sirotol. Ini pertama kali. Imamnya nih orang tua, benci pula. Latalah, kita penting nak pergi ngaji. Akhirnya, rupanya yang jadi imam tadi yang ngajar ngaji. Yang ngajar ngaji di madrasah di Niaso itu. Nah, dia pula yang mimpin. Sebentar-sebentar ngatukan kenyo.
apalah kaji malam ini nih. Jadi udah ngerti, pas di rumah ditanya orang rumah, ngaji apa tadi dirinya sore? Ngaji kenyok. Kenyok itu apa? Itulah saya juga belum tahu. Guru tuh dia sebentar kenyok. Ngaji kenyok rupanya. Jadi kalau kita baru datang ke suatu guru, mungkin kita tidak nyaman atau tidak nyambung dengan bahasanya atau dengan materi yang disampaikan. Tuna lah dulu di situ. Katanya tadi berapa? 2 bulan. Lah datang guru, lah dijelaskan, lah mulai bercengkrama, barulah kita di malam duduk namu. Atau tidak punya guru. Siapa guru kita coba tanya? Yang memang duduk dan bersedia untuk saling bertukar informasi. Siapa guru kita? Bertanggung jawab gak dia? Kalau kita ini banyak apalah istilahnya ya, ronda malam tuh ya. Kalau ronda malam tuh kan ada 2 orang ngacomong, ada pisah pasang habis, nampu habis. Sifatnya cuman bukan duduk nian, bukan kenal nian, bukan. Artinya ikatan emosional tidak terbentuk, tidak terjalin. Tapi kalau lah sama-sama, lah banyak menceritakan masalah kehidupan pribadinya seperti tadi, mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, segala urusan-urusannya, baru timbul chemistry, baru timbul ikatan batin. In zahabta, jika pergi oleh engkau ila alimin, kepada seorang yang alim, wa bada'ata, dan engkau memulai bisa berarti dengan belajar indahu di sisi orang alim itu, rubbama la yu'jibuka, terkadang tidak mengagumkan atau menarik atau mengagumkan ini ujub ya, tidak membuat engkau senang kepada engkau darosiyatuhu, pelajarannya, fatat rukahu, lalu engkau meninggalkan hunya itu kembali kepada alimin ini, orang alim itu, watashabu, dan kemudian engkau pergi ila akhoro, kepada alim yang lain, fala yunarotu, maka tidak berkahkan, tidak diberkahkan laka bagi engkau fi ta'allumi, di dalam belajar ilmu. Kita belajar dengan seorang guru, kemudian kita merasa sudah enak dengan penjelasannya, merasa sudah nyambung, akhirnya kita pergi ninggalkan guru itu tadi dan kita kepada guru yang lain, maka ilmu kita atau yang kita pelajari itu sedikit pun tidak akan mendapat keberkahan. Mana ciri-cirinya keberkahan? Tanda-tanda keberkahan, pertama dia tidak lengket, tidak tersimpan di dalam pikirannya, tidak bisa diamalkan karena barang itu tidak disimpan, dan dia berbeda dengan gurunya, berbeda karena dia tetap ada relnya sendiri. Nah, ini kita belajar cara menuntut ilmu, bukan cuma ngaji sekarang ini, ngaji cara ngaji, bagaimana memilih guru, bagaimana memilih ilmu, bagaimana memilih kawan. Kalau memang kita ini ingin benar di dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini, jadi tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Fata'ammal, maka berpikirlah fi syahraini, selama 2 bulan. Jadi maksudnya ini 2 bulan duduk, nah 2 bulan kalau tidak dapat apa-apa, berpikirlah 2 bulan fi ikhtiyari, di dalam memilih guru, fi ikhtiyaril ustazi, di dalam memilih guru, wasawwiru, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja, hingga engkau tidak perlu
ila tarkihi, meninggalkan guru itu. Nah, bermusyawarah, guru macam mana lah guru. Rasa tidak nyambung niat, aku berhenti beda guru. Nah, minta juga pendapat dia. Kalau kata dia, ayolah, memang kau ini bebal ya. Pergilah kalau mau pergi. Yang penting bermusyawarah, jangan datang nampak muka, balik dan nampak punggung, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Nah, ini apa? Dan berkah nanti ilmunya itu. Wal i'radi, dan berpaling anhu daripadanya, fatas buta, maka jadi tetap tekun engkau indahu di sisinya, di sisi guru itu. Hatta yakuna, hingga jadilah ta'allumuka, belajar ngaji engkau, mubarakah, diberkahi. Nah, kalau kita tahan, kemudian kita terus ngikuti dengan orang alim itu tadi, maka ngaji kita itu akan diberkahi. Wa tuntafa'a, dan bermanfaat bi ilmika, apa ilmu kau baru dia bisa bermanfaat. Kalau daklah, kalau tidak melakukan hal seperti ini, tidak bermanfaat ilmu yang dipelajari. Kalau seandainya memang dia bertahan dan dia bermusyawarah dan dia tetap mengaji kepada guru itu, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu dan bermanfaat ilmunya, katsiran, yang banyak. Wa'lam, dan ketahui olehmu, bi anna sabra, bahwasanya sabar, wasabata, dan tekun, aslun kabir, adalah pokok ya, adalah pokok yang besar fi jamil umuri, pada semua urusan. Jadi sabar dan tekun inilah kuncinya untuk mengatasi semua urusan. Apapun urusan kita, hadapilah dengan sabar dan dengan tekun. Walakinna, akan tetapi sabar itu muzizun, azizun. Aziz itu langka sekali, langka sekali. Kama kila, sebagaimana yang telah dikatakan, siapa sebuah syair, likullin ila sahwil mula harokatu, bagi setiap orang kepada puncak martabat, harokatu, martabat yang tinggi, bergerak atau mempunyai kemauan. Nah, jadi sabar dan tekun itulah kunci kita di dalam menyelesaikan segala urusan kita. Kalau kita berubah-ubah, beralih-alih, maka tadi titik yang sudah mestinya kita sampai, kita capai, maka dia akan bergeser lagi dan tetap menuju titik itu lagi, menuju titik solusi daripada apa yang kita kerjakan ini, menjadi solusi daripada permasalahan kita. Apapun urusannya, sabar dan tekun terus saja, pasti akan sampai kepada puncak ataupun solusi daripada permasalahan itu. Jangan berubah-ubah, jangan bergeser-geser, terus berjalan walaupun cuma selangkah demi selangkah. Nah, itulah makanya dituntut kesabaran dan ketekunan. Walakin azizun, akan tetapi langka sekali, fil firjali,
pada kebanyakan orang sabatun yang mempunyai ketekunan memang langka, jarang, berapa orangnya lah, mungkin 1.000.000 yang tekun itu. Pokoknya tak punya bosan, tak capek-capeknya, tak bosan-bosannya, terus video. Kila syaja'atu, dikatakan keberanian itu, yang dikatakan berani itu, sobru sa'atin, adalah sobar sesaat. Nah, kemarin malam kita sudah memahami arti dari kata sesaat. Sesaat itu berapa lama waktunya? 1 jam. Nah, sabarlah. Jangan buat keputusan dulu. Jangan tergesa-gesa. Sabar 1 jam. Renung, pikir. Fayam bagi, maka seyogianya li talabil ilmi, bagi para penuntut ilmu itu ayas buta, harus ia tetap tekun, wayasbira, dan tetap bersabar ala ustazi, kepada seorang guru, wa ala kitabi, dan mengaji suatu kitab. Walaupun tidak ngerti, walaupun tidak paham, sabarlah dulu, tekunlah dulu. Sesaat, maka nanti akan terasa enak. Hatta la yatrukahu, sehingga jadi disuruh tekun atau sobar bersama seorang ustaz, kemudian untuk mengaji suatu kitab, la yatrukahu, ia tidak akan meninggalkan guru itu abtaro, menjadi guru yang barokah, wa ala fani, dan tekun mengaji satu fanin atau satu ilmu, hatta hingga la yastaghila, hingga ia tidak sibuk bi fanin, mengaji ilmu akhoro yang lain, qabla ayyud kina, sebelum ia menyempurnakan al-awwala fanin yang pertama, wa ala baladin, dan tekun mengaji di suatu negara atau di suatu negeri, baladin, hatta yang takila, hingga ia tidak pindah ila baladin, ke negara akhara yang lain, min ghairi daruratin, tanpa keadaan terpaksa atau darurat. Fa inna zalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, kullahu, semuanya, yufarriqul umur, akan mencerai-beraikan segala, yufarriqul umur, akan mencerai-beraikan segala urusan, wa yusgilul qalba, dan mengkisahkan, menggelisahkan hati, wa yudayyi'u, dan menghambur-hamburkan al-awqata, dan membuang-buang, menghambur-hamburkan waktu, umur habis, hati gelisah, kemudian mencerai-beraikan urusan-urusan kacau balau. Ini ada yang lebih parah lagi. Ya mungkin jamaah kita lah, disangkonya bisa menyelesaikan urusan itu dengan kekuatan yang lain. Padahal kalau dia ngaji baik, dia duduk tekun, inilah sulitnya memilih itu. Memilih untuk belajar ini, masalah itu tetap ada, pasti ada. Cuman bedanya, orang yang punya masalah dan ngaji, dia akan tenang di dalam menghadapi masalahnya, dan nanti akan ketemu jalan keluarnya. Ini semakin
mendesak masalahnya, maka dia semakin meninggalkan daripada kajian. Baru tadi masuk WA lagi. Guru, minta maaf nih guru, lo bisa juga ngaji deh. Karena inilah mendesaknya. Lah, kata saya, memang selesai apa kalau kau dari ngaji? Selesai kok? Enggak selesai juga. Tapi hati gelisah. Nah, kalau yang di dalam majelis ini, mana ada yang gelisah? Orang yang perang-perang lah, orang yang bertempur-bertempur lah. Karena apa? Majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Cakapnya elok-elok, pembicaranya baik-baik, semuanya saling memberi semangat. Dan yang dikajinya adalah bagaimana untuk menerangkan hati, menjernihkan hati. Kalau hati terang, terbuka nanti apa yang menjadi permasalahan kita tuh akan mudah untuk diatasi. Inilah salahnya kita menyelesaikan masalah, justru akhirnya menambah masalah. Mestinya semakin banyak masalah, semakin kencang kita ngajinya. Bayangkan saya dulu dalam keadaan terubu, dalam keadaan utang banyak. Nah, ngaji tidak punya duit, milih antara makan sama bensin sama makan. Nah, pergi ngaji tapi tetap saya korbankan, habislah. Duit cuma 2.000, apalagi nanti pikir isilah bensin masih 450 waktu itu kan. Isilah bensin dulu, panjang langkah, bisa ngaji, bisa kemana-mana kan gitu. Jadi kalau saya cuma bisa nyarankan masalah apapun ngajilah. Dan seyogianya ayasbiro bahwasanya ia bersabar amma turidu terhadap apa-apa yang diinginkan nafsuhu oleh nafsunya, wa hawahu dan oleh hawa. Jadi nafsu itu lain, hawa lain. Hawa itu adalah keinginan daripada nafsu. Qala sairu, telah berkata seorang penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau mau milih ilmu, pilihlah ilmu tauhid yang pertama, biar mantap pendirian kita nih. Kemudian pilihlah seorang guru dan pilihlah rekan-rekan kita. Dengan rekan-rekan kita macam mana? Bermusyawarah. Apa yang dimusyawarahkan? Segala urusan kita. Ini macam mana nih? Di rumah tuh lagi kompor. Musyawarah. Ini kebetulan tadi lah kompor lah besi, masih ada setengah dirigen lagi, kalau nak bawa lah. Nah, ada solusi. Kalau seandainya kita bermusyawarah, itu yang dikatakan rojulun. Kalau yang setengah laki-laki, kalau setengah laki-laki tidak sempurna laki-laki, dia dengan cara dia dewe dan tidak mau bermusyawarah, pendapatnya itu memang kadang-kadang benar. Cuman kelemahan dia tidak bermusyawarah. Cuman itu Nabi memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah. Dari sekian banyak kawan mungkin punya pandangan yang sepele, justru itulah solusi daripada permasalahan kita yang sedang kita hadapi. Jadi apalagi sesama gurunya. Kalau kita ini berasio sama guru, sampai guru pun bingung. Nah, udah tahu. Untunglah ada di status. Inilah sampai di OI. Nampak kijang jantan gitu kan, kijang jantan warna merah itu. Nah sampai di OI nih. Dan selamat. Rupanya metu malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.